Oke, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan, qadarullah, karena ada mati lampu. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya para santri sekalian ketika semangatnya sudah turun, mulai turun atau merasa semangatnya turun, ingat bahwasanya para santri tidak berjuang sendirian, para santri ada teman seperjuangan. Ya, para santri ada teman seperjuangan dan ada orang yang memperjuangkan samian, yaitu para pengajar dan juga para orang tua masing-masing atau walinya masing-masing. Maka para santri sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika semangat kita turun, ketika kita menghadapi segala macam bentuk kesulitan dalam menuntut ilmu, maka bersemangatlah kembali. Ingat bahwasanya kita tidak berjuang sendiri, dan yang kedua, ingatlah bahwasanya ada orang yang sedang berjuang untuk kita. Ya, ada orang yang sedang berjuang untuk kita. Maka dari itu, para santri sekalian diharapkan untuk bisa semangat dalam menuntut ilmu. Ya, semangat untuk menuntut ilmu. Ya. Itulah para santri sekalian, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada para santri sekalian, yang semoga satu hal ini bisa bermanfaat, menggugah semangat untuk para santri sekalian. Enggak apa-apa, lanjut aja. Dimatikan dulu enggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan kepada pembahasan hari ini, ya, karena pembahasan hari ini qadarullah Ustadz Andri berhalangan sehingga kita jadikan satu. Maka dari itu hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita, kajian kita terkait dengan pembahasan menuntut ilmu jalan menuju surga. Ya, menuntut ilmu jalan menuju surga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar dari beberapa hal yang disampaikan oleh penulis, ya, yaitu oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Beliau menyampaikan beberapa poin penting terkait tujuan beliau menulis buku yang ada di depan kita sekarang, ada yang kita bahas sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pertama, bab yang pertama yang beliau sampaikan. Di sini beliau menyampaikan tentang pengertian ilmu syar'i. Pengertian ilmu syar'i. Jadi beliau ini akan menyampaikan ilmu syar'i itu apa? Ya. Ilmu syar'i itu apa? Di sini beliau menyampaikan bahwasanya ilmu syar'i adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Ya. Ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya berupa keterangan nyata dan petunjuk. Berupa keterangan nyata dan petunjuk. Ya. Itu adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya berupa keterangan nyata dan petunjuk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, ya. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fahamkan tentang agama. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fahamkan tentang perkara agama. Ya. Mistik, bawa HP. Sama WA, sama turun bawa apa WA Bumei. Ya. Tadi mati lampu. Kajiannya nunggu diupload nanti.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, ya Allah akan menjadikan orang tersebut faham terhadap agama. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, aku pengen hambaku ini menjadi orang yang baik, aku pengen hambaku ini mendapatkan banyak kebaikan, kata Allah, maka Allah akan fahamkan hamba tersebut tentang perkara agama. Ya, maka proses belajar agama ya yang didapatkan oleh para santri sekalian mulai dari awal belajar di sini sampai detik ini itu adalah salah satu proses di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk para santri sekalian. Yang harapannya mungkin kebaikan itu nanti akan berguna untuk diri para santri sekalian, dirinya sendiri, atau bahkan mungkin harapannya kebaikan tersebut bisa ditularkan kepada orang lain, minimal kepada keluarganya. Ya, minimal nanti kita bisa mengkoreksi ya gerakan ataupun bacaan sholat orang tua kita atau adik kita. Minimal ngajari mereka wudhu yang benar. Barangkali orang tua kita wudhu ya ketika basuh kepala masih gini-gini. Ya, mbah kita mungkin yang perempuan atau ibu kita mungkin atau kakak kita yang perempuan barangkali ketika basuh kepala ketika wudhu masih bingung masih gini-gini. Ya, sebagaimana yang pernah kita bahas, bagaimana cara wudhunya perempuan ketika basuh kepala, kita sudah pernah membahas. Nah itu sampaikan. Kalau saman lihat ibu samean atau kakak samean ketika wudhu kok masih gini-gini, saman kasih tahu. Bagaimana wudhu yang benar ketika basuh kepala seperti apa. Ya. Ketika saman lihat mungkin ayah, ibu, atau mungkin mbah samean, atau adik samean, atau kakak samean masuk rumah kok nggak salam, saman tegur. Salam dulu. Soalnya kalau kita nggak salam, nanti setan masuk rumah kita. Ya sama lihat orang tua, ya keluarga kita makan kok pakai tangan kiri, makan sambil jalan-jalan, minum sambil berdiri, tegur. Pak, Bu, Mbak, ngapunten, adabnya makan itu duduk, jangan lupa bismillah dulu, jangan sambil jalan-jalan. Nah, ya dengan begitu, ya kita akan membawa kebaikan, ya ke diri orang lain, minimal ke keluarga kita. Harapannya seperti itu. Ya. Maka bersemangatlah para santri sekalian dalam menuntut ilmu. Ya, dengan segala ujian, dengan segala ya proses yang ada di dalamnya. Ya. Dan di sini Imam Al-Auza'i ya seorang ulama yang bernama Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau meninggal pada tahun 157 Hijriah. Beliau mengatakan ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi. Ilmu adalah apa yang berasal dari sahabat Nabi. Ya. Ilmu adalah apa yang berasal dari sahabat Nabi. Adapun yang datang ya, adapun yang datang bukan dari mereka, maka bukan ilmu. Adapun yang datang bukan dari mereka, maka itu bukan ilmu. Ya. Ini dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah. Ya. Saking cintanya beliau terhadap ilmu agama ini, ya, saking cintanya beliau terhadap para sahabat sampai beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu apa yang berasal dari sahabat Nabi. Ya. Dan kalau bukan dari sahabat Nabi, maka itu bukan ilmu. Sampai demikian beliau ngomong. Ya, tapi sebagaimana yang kita ketahui ya bahwasanya ya ilmu-ilmu ya di luar ilmu agama itu juga penting untuk kita pelajari sebagai pengetahuan umum. Ya, sebagai pengetahuan umum, ya selama itu tidak bermaksiat kepada Allah, tidak mengajarkan kita maksiat kepada Allah, maka dipelajari tidak masalah. Ya, tapi di sini beliau menunjukkan bahwasanya pentingnya ilmu agama itu, ilmu syar'i itu adalah yang berasal dari sahabat Nabi. Adapun yang bukan dari sahabat Nabi, beliau mengatakan itu bukan ilmu.
Ya. Lalu dari Syekh Al-Utsaimin, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenarnya. Ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenarnya. Ya. Dikatakan orang itu berilmu, berarti orang itu ngerti benar-benar tentang hal tersebut. Ya, itu dikatakan orang yang berilmu. Makanya tadi beliau mengatakan ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Kalau Saman ditanya tentang bakso itu bagaimana sih? Ditanya sama orang yang belum ngerti bakso. Ya. Maka Saman akan menjelaskan dengan penjelasan yang sebenar-benarnya, pengetahuan yang sebenar-benarnya, bakso itu seperti ini. Ya. Saya pernah makan bakso. Bakso itu ya diadai mangkok, disiapkan mangkok. Lalu di dalamnya itu nanti ada pentol, ya, daging yang dilembutkan terus dibentuk bola-bola. Ada yang ukurannya segini, 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 segini. Lalu nanti dikasih mie, ya, lalu dikasih goreng, lalu dikasih tahu, tahunya ada yang tahu matang, ada yang tahu putih, ya, lalu nanti dikasih kuah, disiram kuah ser, ya, sebagai pemanis nanti dikasih daun bawang sama bawang goreng, ya. Nanti kalau pengen lebih sedap lagi bisa ditambah dengan saus, bisa ditambah dengan sambal. Ojo ngiler, Pak Yusuf cuma cerita saja, nggak nawari sampean makan bakso, ya. Nah, penggambarannya secara detail. Ya kenapa? Karena kita pernah makan, kita tahu bentuknya seperti apa. Nah itu namanya ilmu. Bisa menggambarkan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Kalau saman ditanya tentang bakso oleh orang yang nggak pernah makan bakso, sedangkan saman sendiri juga nggak pernah makan, maka penggambaran saman nanti akan ngawur. Bakso, saya juga belum pernah makan sih. Saya juga belum pernah ke warungnya sih. Tapi kalau saya lihat-lihat, nah ini ngawur, mulai ngawur nanti. Ya ono sing diadai piring. Ya nggak salah. Tapi umumnya kan kalau di warung kan mangkok, ada semacam bola-bola gitu loh. Nggak tahu itu apa. Ya padahal itu inti dari baksonya. Kayaknya juga ada apa yang coklat-coklat segitiga gitu loh. Ya. Terus juga kayak ada minyak juga kalau nggak salah. Nah, ya, ini penggambaran dari sesuatu yang nggak diketahui tapi berani berbicara. Ya, makanya para ulama mengatakan bahwasanya sehendaknya seorang muslim itu berilmu dulu sebelum berbicara dan berbuat. Jadi lah Saman ditanya tentang suatu hal yang Saman nggak ngerti, diem mo. Saya nggak tahu, udah cukup. Kecuali kalau Saman tahu silakan Saman ucapkan pengetahuan Saman. Tapi kalau nggak tahu ya diem mo. Ya, tapi ini nggak berlaku ketika Saman ujian. Kenapa? Saman sudah diajari, artinya sudah berpengetahuan akan hal tersebut. Hanya saja mungkin kurang murojaah, kurang baca, belum hafal dan sebagainya, sehingga nggak bisa jawab. Nah, itu beda cerita. Ya, itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, di sini Ustadz Yazid menyebutkan kepada kita bahwasanya tingkatan ilmu seseorang itu ada 6. Tingkatan ilmu seseorang itu ada 6. Ya, tingkatan ilmu seseorang itu ada 6. Yang pertama disebut al-ilmu. Yang pertama disebut al-ilmu. Yaitu sebagaimana yang disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi ya, mengetahui sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Mengetahui sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Ini tingkatan yang pertama. Ya. Ini tingkatan yang pertama. Al-ilmu, mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
sebenarnya. Ya. Jadi dia benar-benar tahu akan hal yang dibicarakan. Berarti dia sudah punya ilmunya. Yang kedua disebut al-jahlul basit. Al-jahlul spasi basit. Ya, al-jahlul basit. Al-jahlul basit ini maksudnya tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Ya. Al-jahlul basit. Yang ketiga, al-jahlul murakkab. Al-jahlul spasi murakkab. Al-jahlul murakkab. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia adalah kebodohan yang berlipat-lipat. Kebodohan yang berlipat-lipat. Jahlul murakkab. Ya. Apa itu jahlul murakkab? Yaitu mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya. Mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ini jahlul murakkab. Kenapa dikatakan murakkab? Ya, kenapa dikatakan bodohnya berlipat-lipat? Ya, dikatakan jahlul murakkab ya, karena dia punya dua kebodohan. Ya, orang yang jahlul murakkab itu punya dua kebodohan. Ya, kebodohan yang pertama adalah bodoh karena tidak mengetahui perihal yang sebenarnya. Ya. Yang pertama tadi disebutkan kan tadi tidak mengetahui perihal yang sebenarnya. Ya. Itu yang pertama, tidak mengetahui perihal yang sebenarnya. Dikatakan murakkab yang kedua karena menyangka dirinya tahu padahal sebenarnya tidak tahu. Menyangka dirinya tahu sebenarnya padahal sebenarnya dia tidak tahu. Ya, wes enggak ngerti. Yang pertama, ya, tapi dia menyangka dirinya ngerti. Ya, ini jahlul murakkab. Maka jangan jadi jahlul murakkab. Ya, atau jahlul basit pun jangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-wahm atau al-wahmu. Al-wahmu. Ya. Al-wahmu. Apa itu al-wahmu? Mengetahui sesuatu dengan kemungkinan salah lebih besar. Dengan kemungkinan salah lebih besar daripada benarnya. Mengetahui sesuatu dengan kemungkinan salah lebih besar daripada benarnya. Jadi kemungkinan benarnya itu lebih kecil. Ibarat tadi orang ditanya bakso, ada orang nggak paham tentang bakso, nanya ke Samian tentang bakso. Nah, Samian mendeskripsikan tentang bakso, menjelaskan tentang bakso, ya, itu 70% salah. Ya, 70% salah. Benernya 30%. Misalnya, orang bakso itu kayaknya itu semacam makanan, ya, semacam makanan, lalu ada mie-nya.
Ya, ada minyak. Biasanya sih diadai di piring ya. Ya, diadai di piring. Ya. Lalu nanti ditambahkan jajan yang apa? Makanan yang terbuat dari tepung. Ya. Terus habis itu dikasih bawang goreng. Ya gitulah. Nah, seperti itu. Sing bener mek bawang goreng dan apa? Makanan. Tapi 70% salah. Itu al-wahmu. Ya. Yang kelima asyakku. Asyakku atau syak. Syak. Ya. Syak itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ragu. Ya. Artinya adalah mengetahui sesuatu dengan kemungkinan benar salahnya itu sama. Mengetahui sesuatu dengan kemungkinan benar salahnya itu sama. Ya, mengetahui sesuatu dengan kemungkinan benar atau salahnya sama. Bisa dikatakan kalau di persentase 50% benar, 50% salah. Dikatakan salah yo bener, dikatakan bener tapi yo jek salah. Ya. Jadi ragu, bener nggak yo? Salah nggak yo? Itu namanya syak, ragu. Yang terakhir adzon. Ya, adzon. Ya, adzon atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai prasangka. Ya. Yang mana adzon adalah mengetahui sesuatu dengan kemungkinan benar lebih besar daripada salah. Kebalikan dari al-wahmu. Ya. Kebalikan dari al-wahmu. Mengetahui sesuatu dengan kemungkinan benar lebih besar daripada salahnya. Ya, kalau di persentase bisa dikatakan omongan orang tadi 70% benar, 30% salah. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya, jadi kemungkinan benarnya lebih besar daripada kemungkinan salahnya. Oke. Lalu di sini setelah membagi tingkatan ilmu, ya Ustadz Yazid menyampaikan kepada kita bahwasanya ilmu itu terbagi menjadi dua. Ya. Ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dzaruri. Ya. Ilmu dzaruri. Ilmu dzaruri ini adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung, ya. Pengetahuan yang bisa diperoleh secara langsung tanpa ada penelitian ataupun dalil. Ya. Ilmu yang bisa diperoleh secara langsung tanpa ada penelitian ataupun dalil. Ya, jadi Saman untuk tahu hal itu Saman nggak perlu meneliti dan Saman juga nggak perlu dalil. Ya, tapi Saman bisa langsung ngerti. Misalnya apa? Api itu panas. Ya, Saman nggak perlu meneliti. Iki api berapa derajat ya? Kira-kira disentuh panas apa enggak ya? Atau nyari di buku ilmu pengetahuan misalnya yang menjelaskan bahwasanya api itu panas, nggak perlu. Cukup Saman nyalakan korek terus taruh di atasnya jari Saman sudah bisa merasakan bahwasanya api itu panas. Itu namanya ilmu dzaruri. Yang kedua adalah ilmu nadhori. Ya. Ilmu nadhori. Apa itu ilmu nadhori? Kebalikan dari ilmu
dzaruri. Ya, yaitu pengetahuan yang hanya bisa diperoleh ya dengan melakukan penelitian dan mendapatkan dalil. Pengetahuan yang bisa diperoleh hanya dengan cara melakukan penelitian dengan dalil. Ya. Misalnya tentang kewajiban sholat 5 waktu. Ya, orang lek dikandani tok nggak ngerti. Tapi kalau ditunjukkan ya penelitiannya lewat apa? Lewat buku-buku ya yang menyatakan sholat 5 waktu itu wajib. Nah, baru dia akan paham. Atau misalnya wajibnya niat dalam berwudu, wajibnya niat dalam beramal soleh. Ya, jadi mau melakukan amal soleh apapun harus ada niatnya. Dalilnya apa? Nah, ini ada dalilnya dari hadis. Ya, jadi itu disebut ilmu nadhori atau kalau bahasa Indonesia disebut sebagai teori. Itu ilmu nadhori. Oke. Selain itu, berdasarkan kewajiban kepada seorang muslim ya, berdasarkan segi kewajiban ya bagi seorang muslim, ilmu dibagi lagi menjadi dua. Ya, berdasarkan kewajibannya. Atas dasar kewajiban, ilmu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu aini. Ilmu aini, yaitu ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ilmu yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim. Itu disebut sebagai ilmu aini. Contohnya apa? Contohnya misalnya iman, ya, ibadah, bersuci, sholat, zakat, ya, itu wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Ya, jadi setiap kita harus tahu. Ya, kita harus punya keimanan. Itu wajib bagi setiap muslim harus tahu. Dia itu punya iman dan harus dipupuk imannya, dirawat imannya. Dia harus tahu. Ya. Lalu ada kewajiban sholat untuk dia harus tahu seorang muslim itu. Ya. Harus tahu, setiap orang itu harus tahu, setiap muslim, setiap orang. Dia nanti kalau punya harta lebih, punya kewajiban zakat, wajib dia harus tahu. Ya, nggak boleh nggak tahu, harus tahu. Nanti kalau dia punya rezeki lebih lagi, mampu, harus berhaji, harus tahu dia. Ya, supaya jangan ketika punya uang banyak, ya, pergi ke Korea, pergi ke Thailand, pergi ke Amerika, pergi ke Swiss, pergi ke Turki, tapi ibadah haji belum, umroh belum. Nah, harus tahu kewajibannya apa. Ya, harus diketahui oleh setiap muslim. Yang kedua adalah ilmu kifai. Ya, ilmu kifai. Ya, ilmu kifai itu apa? Ilmu yang tidak wajib untuk diketahui dan dipelajari untuk setiap muslim. Ilmu yang tidak wajib untuk diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim. Ya, ilmu yang tidak wajib. Ya, tidak harus berarti. Tapi kalau sama mau mempelajari boleh. Ya, tapi nggak wajib. Ya, bisa dikatakan ilmu yang ada di ilmu kifai ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang belajar, maka gugur kewajiban samian.
Misalnya ilmu tentang waris. Ya, ilmu tentang warisan yang membahas warisan. Kalau sampean belajar ilmu tentang warisan itu sangat apa ya? Ya bagi orang diberikan kefahaman akan mudah. Ya, tapi kalau bagi orang lain mungkin ilmu waris itu sangat sulit karena akan berhubungan dengan hitung-hitungan seperempat, seperenam, setengah, ya, dengan syarat ini, dengan syarat itu, dengan syarat ini, syarat itu, panjang syaratnya. Ya, maka ada kemungkinan sebagian orang tidak mampu untuk belajar ilmu waris. Ya, dan sebagian orang ada yang mampu. Lah kalau sudah ada orang yang mampu belajar ilmu waris, ya, dan dia bisa, maka gugur kewajiban yang lain. Misalnya di dalam keluarga besar samian, ya, di keluarga besar samian, bayi samian punya anak bapak isamian atau ibu isamian. Bapak ibu isamian punya saudara-saudara. Ya, terus saman punya apa namanya? Anaknya itu apa? Anaknya saudara namanya apa? Sepupu, sama punya sepupu-sepupu. Nah, di antara paman atau bibi saman ada yang belajar ilmu waris. Atau bahkan mungkin bapak saman belajar ilmu waris. Ya, maka saman nggak wajib belajar ilmu waris. Atau kakak apa saudaranya orang tua saman nggak wajib belajar ilmu waris. Ya, contohnya seperti itu. Ya, jadi ini tidak wajib dipelajari dan diketahui oleh setiap muslim. Pokok sudah ada yang belajar, maka gugur kewajiban bagi orang lain. Tapi kalau belum ada yang belajar, maka berdosa. Harus ada yang belajar. Ya. Maka dari itu kalau seandainya para santri punya momen untuk apa ya? Reuni keluarga besar, tanya ke ayah samian misalnya. Ya, di keluarga kita sudah ada yang belajar ilmu waris belum? Di keluarga kita sudah ada yang belajar ilmu tentang pengurusan jenazah belum? Ya. Kalau belum, ya piye lah di momen apa namanya? Di momen reuni keluarga kayak gini kita belajar bareng-bareng. Ya, pengurusan jenazah misalnya, sehingga nanti dalam satu keluarga, lah anak keluargane sing meninggal iso ngrumat. Ya, nggak ngandalno Pak Mudin atau Pak Ustadz, ya lah pas wonge ada. Kalau nggak ada, maka mau nggak mau harus dirumat sama keluarganya sendiri. Jadi di keluarga sampean tuh harus ada yang paham pengurusan jenazah. Ya mohon maaf, barangkali mungkin orang tua sampean mendahului samian. Kita kan nggak pengen orang tua kita diurus jenazahnya dengan orang yang nggak ngerti cara ngurus jenazah yang bener. Syukur ditusi, syukur diapakno, syukur dibalut, syukur dikafani, kan kita nggak pengen. Kita bener-bener pengen memuliakan orang tua kita meskipun beliau sudah meninggal. Maka sampean harus belajar. Ya bagaimana cara mengurus jenazah, memandikannya bagaimana, ya pas sakaratul maut bagaimana, pas memandikan bagaimana, pas ngafani bagaimana, bahkan pas menguburkan bagaimana, sampean harus belajar. Ya karena itu keluarga sampean yang paling berhak untuk mempelajari, sampean yang paling berhak untuk merumat nanti jenazahnya, maka harus. Ya, nah itu yang disebut sebagai ilmu kifai. Ya, kalau seandainya sudah ada yang belajar, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau nggak ada, ya maka berdosalah bagi semuanya kalau tidak ada yang mempelajari. Padahal ilmu tersebut sangat dibutuhkan. Ya, misalnya sampean selesai dari sini atau liburan misalnya, ya sampean buka apa ya bahasanya? Ya semacam pelatihan di kampung misalnya. Ya, pelatihan tentang tata cara adzan, tata cara sholat, ya, saya kan udah punya catatan-catatannya itu, ya, untuk memarumkan masjid misalnya, untuk memarumkan masjid, Pak, gimana kalau seandainya kita ya selama liburan ini kita belajar bareng-bareng sama warga kampung, ben masjid dewe yo rame Pak, masuk masjid dewe rame pas maghrib ambek subuh, maghrib ambek isak tok, duhur enek sing sholat asar yo ora enek, subuh yo dewe tok, misalnya seperti itu. Ya sampean bisa mengadakan pelatihan seperti itu. Ya tanpa menggurui mereka, tanpa bermaksud menggurui mereka. Tujuannya supaya kita mau memakmurkan masjid. Salatnya bagaimana sih? Ya. Kalau orang-orang masalah tata cara salat kan masih bingung. Iki NU apa Muhammadiyah iki? Ya, maka sampean jelaskan kita belajar tata cara salat ala Rasulullah. Kalau sampean bingung ki NU Muhammadiyah, sampean delok setelah belajar sampean delok NU ngene iki apa Muhammadiyah ngene iki.
Ya, kalau NU melakukan seperti tata cara Rasulullah, ya monggo dilakukan, nggak apa-apa. Kalau Muhammadiyah juga melakukan tata caranya sesuai Rasulullah, sholatnya, ya wis lakonono. Pokok intinya kita manut Rasulullah tanpa mengkotak-kotakkan. Nggak boleh, monggo silakan. Atau sama sudah paham tentang pengurusan jenazah, ya monggo. Ya, atau misal saman punya waktu 2 minggu liburan misalnya, saman buka kelas TPQ. Di kampung saman ada beberapa TPQ, gurunya kumpul no kabeh. Ya satu orang, satu orang, satu orang. Bu, niki kita supaya TPQ di kampung kita berdaya, nggih, supaya TPQ kita hasilnya maksimal, kita belajar bareng-bareng, monggo yuk, upgrade ilmu. Ya, saya nggak lebih baik daripada jenengan, tapi saya pengen share ilmu. Saman ajari, ya alif ba ta, guru-gurunya saman ajari nggak apa-apa. Ya, sama najari nggak masalah. Makhraj hurufnya bagaimana, huruf ba itu apa ketemu apa, huruf nun itu apa ketemu apa, huruf ain itu apa ketemu apa, atau bagaimana cara mengucapkannya lewat tenggorokan mana. Jelaskan. Ya, barangkali dengan hal tersebut bisa menjadi amal jariah samian. Ya, kalau saman mengadakan seminar sholat di masjid kampung samian atau di musola samian, barangkali saman balik ke pondok orang-orang semangat sholat, adik-adiknya semangat sholat tuh, pahala jariah samian. Saman mengajari apa namanya alif bata sa di kampung misalnya, ya saman tinggal kesini lagi untuk belajar lagi, TPQ-nya sudah berjalan, sudah diajarkan sedikit-sedikit sama pengajar-pengajar yang saman ajari tadi. Ya meskipun cuma mengajarkan ba, mim, dal dan sebagainya, lek bener itu pahala jariah isamian. Ya, pahala jariah isamian. Anak-anak yang diajari sama guru-guru yang sama ngajari tadi bisa Al-Fatihah bagus, bisa doa-doa bagus, surat-surat pendek bagus bacaannya dari alif bata yang sama ajarkan ke guru-guru mereka. Ya, itu pahala jariah buat samian, selain pahala jariah untuk guru-gurunya juga. Ya. Maka itu sebuah cita-cita kecil yang ada di tengah masyarakat kita yang mungkin bisa sampean laksanakan. Ya, kita nggak tahu, kita pengen ilmu kita ben manfaat ki piye to jane, sampean bingung. Yo wis dari hal yang terkecil itu. Dari hal yang terkecil. Sampean belajar iqra ditempa sama Ustaz Andri, ditempa sama Mas Sidik itu. Ya ajarkan itu di kampung sampean. Jangan meremehkan pahala guru ngaji. Pahala ya guru ngaji mungkin nggak sekaya guru-guru PNS. Bayarannya nggak sebesar, bahkan mungkin dibayar ikhlas, tapi pahalanya ngalir itu loh. Guru ngaji lek dia meninggal, murid-muridnya iso ngaji, iso sholat dari alif bata sa yang diajarkan sama gurunya yang meninggal tadi, pahalanya bercucuran, ngucur terus pahalanya. Ya, maka mungkin ketika seorang belajar ilmu agama, ya itu tidak berdampak besar. Ya, dampaknya nggak bisa dilihat di masyarakat, nggak berdampak besar. Ya, nggak bisa dirasakan sama masyarakat, nggak ketok. Nek sampean dadi guru, apalagi guru ngaji, ya nggak akan ketok. Iki guru, nggak ora soge-soge, pirang tahun dadi guru ya ora soge-soge. Guru TP iki bayarannya opo? Dibayar ikhlas paling. Tapi coba perubahan yang ada di masyarakat, arek-arek iso ngaji, arek-arek iso sholat, arek-arek iso adzan. Sopo sing ngulangi? Wong tuane? Bukan, guru ngaji nih. Ya, maka jangan meremehkan pahala guru ngaji. Luar biasa pahalanya mereka. Ya, kenapa? Karena mereka mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Manfaat nggak ilmunya? Manfaat. Ya. Coba siapa yang adzan-adzan di kampung-kampung sana? Orang-orang tua. Kalau saman bisa ngajak adik-adik kecil, bisa adzan yang baik dan benar, itu pahala jariah samian. Ya. Maka nanti ketika saman sudah selesai dari pondok sini, lalu melanjutkan ke tingkat yang selanjutnya di mana entah di mana, lalu sampean sudah selesai studinya, jangan bingung. Jangan bingung kata kerja ini, jangan bingung. Wis to ojo bingung. Ya, di rumah, di dekat rumah sampean, di kampung sampean ada musola, kok nganggur? Atau sampean punya rumah sing rodok gede, garasine kok nganggur, sampean buka TPQ di rumah. Atau sampean buka TPQ di masjid, wis pahala jariah tok. Ya, pahala jariah tok. Apalagi kalau TPQ-nya di rumah samian, di garasi samian misalnya, atau di ruang tamu samian sing ngombo misalnya. Ya, bisa jadi di situ. Samian nggak perlu ya panas setiap hari rumah samian wis dibaca Al-Qur'an setiap hari Mas yo abatasa abatasa.
Setiap hari wis dibaca Al-Qur'an di rumah sampean. Oh, setan wis ngalih-ngalih tok, wis ngalih-ngalih dhewe. Ya, setan ngomong neng koncone, "Ojo rene lek sore ojo rene." Napa? Ono arek ngaji. Setan bisa ngomong seperti itu mungkin sama teman-temannya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Maka para santri sekalian, sekali lagi yang saya sampaikan di awal tadi, kita nggak berjuang sendiri. Kita berjuang dengan teman-teman seperjuangan dan ada orang yang memperjuangkan samian. Ya. Maka dari itu, semangatlah dalam belajar. Ya. Karena yang kita pelajari sekarang kesannya sulit, tapi nanti 3 tahun lagi, 5 tahun lagi kita akan baru merasakan nikmatnya belajar. Demi Allah. Ya, saya juga sama seperti Samian. Semester 1, 2, saya masuk kuliah semester 1 itu nggak ngerti bahasa Arab belas. Ya, belajar 1 semester, ya kurang lebih 5 bulan. Semester 2 dipaksa kudu ngomong bahasa Arab. Saisone, masih campur aduk. Bahasa Arab Indonesia campur, nggak popo, pokok praktek. Di semester 2 saya dipaksa mendengarkan guru itu ngomong pakai bahasa Arab full. Ya. Mumet iya, nggak ngerti banget. Ya, nggak ngerti banget. Ya, kadang saya membaca satu bab nggak ngerti apa sing diwaca. Ya, mumet banget. Bahkan saya sampai tipes hampir 1 bulan. Ya, 1 bulan saya nggak masuk kuliah. Gara-gara apa? Tipes. Ya, tapi apa menyerah? Bismillah enggak. Banyak yang dukung. Ya, ternyata banyak teman-teman seperjuangan dengan saya. Orang tua juga setiap hari nelpon. Ya, belajar sing tenanan ya oleh bapak mbak ibu gak iso ngasih opo-opo dan sebagainya. Wih, semangat udah. Akhirnya apa? Hasilnya apa? Sama lihat di depan samian. Dengan izin Allah. Ya. Ketika saya belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun di sana, ilmunya belum kelihatan. Manfaatnya kita belajar ini apa sih? Manfaatnya baru terasa ketika sampean keluar dari tempat belajar tersebut. Ya, sampean bisa ngimami, sampean bisa ceramah, sampean bisa ngajarkan alif ba ta sa. Mungkin sampean kalau kon ceramah moh yo enggak apa-apa, kon ngimami izin yo wis enggak apa-apa. Enggak sampean bisa ngajar alif ba ta sa, udah. Itu luar biasa, enggak semua orang bisa ngajar alif ba ta sa. Coba orang satu kampung berapa orang yang berani ngajar alif ba ta sa? Enggak ada, 1, 2 orang, mungkin 3 orang. Ya, seperti itu. Ya, maka kalau seandainya para santri merasa futur, merasa semangatnya turun, merasa berat, merasa ini dan itu, bersabar. Ya, kata Imam Syafi'i, ya, kamu tidak akan mendapatkan ilmu sebelum mencicipi 6 hal. Ya, masih ingat apa saja pesannya Imam Syafi'i 6 hal tersebut? Hmm? Hmm? Ada yang masih ingat? Apa? Imam Syafi'i mengatakan syarat untuk mendapatkan ilmu itu ada 6. Yang pertama, cerdas. Cerdas nggak didapatkan setiap orang, tapi bisa diusahakan sama orang. Cerdas bisa diusahakan. Mungkin seseorang ada yang terakhir nggak cerdas, tapi cerdas itu bisa diusahakan. Ya, yang kedua, rakus. Apa itu rakus maksudnya? Rakus makanan? Bukan. Maksudnya adalah rakus dalam menyerap ilmu. Kepo terus. Iki hadisnya apa sih iki? Sampean kok iso hafalan aku kok gak iso yo nyapa. Coba piye tipsnya ndang? Ya. Dia semangat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga bersungguh-sungguh. Ini. Bersungguh-sungguh. Yang keempat cukupnya modal. Ya, sangune cukup dah. Ya. Lalu yang kelima guru yang mengajarkan. Entah itu dengan lembut atau guru yang keras. Ya. Yang keenam adalah waktu yang lama. Waktu yang lama. Jadi kita kalau cuma belajar 6 bulan, 1 semester, 2 semester, oleh opo? Ya, nggak dapat apa-apa, belum dapat apa-apa. Ya, tapi kalau kita menghabiskan beberapa waktu kita, insya Allah kita dapat sesuatu.
Ya, maka jangan berputus asa bagi para santri sekalian, terutama yang semangatnya mulai turun. Jangan berputus asa. Hasil dari ilmu yang kita pelajari mungkin nggak sekarang, mungkin nggak setahun lagi, mungkin nggak 2 tahun lagi, mungkin nggak 3 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi baru kita rasakan, mungkin 10 tahun lagi baru kita rasakan. Maka semangat, ya. Saya, ustadz-ustadz yang lain, ya, ketika keluar ke masjid lain, ceramah gini gini gini, keutamaan menuntut ilmu seperti ini, ya. Kita kajian sejak zamannya Mas Sidik dulu di sini, kajian gini gini gini, ya. Ikatlah ilmu dengan tulisan, ya. Ketika menuntut ilmu, ya, bawalah apa namanya? Alat perangnya. Apa alat perangnya seorang penuntut ilmu? Pulpen sama buku. Ya, Saman bisa lihat ketika kajian Jumat sama Senin berapa orang yang bawa buku selain Samian. Padahal sudah berapa tahun ya kita ngaji di sini sejak zamannya Mas Sidik. Ya, artinya apa? Ya, belum ada kesadaran, mungkin belum ada kebutuhan. Padahal di situ letak pemuliaan kita terhadap ilmu ataupun majelis ilmu. Ya, maka dakwah ini, ya, kalau kita cuma dakwah setahun 2 tahun terus berharap masyarakat berubah, bohong. Saman belajar setahun 2 tahun 3 tahun, ya 3 tahun di sini terus samian dapat ilmu, belum. Harus butuh waktu yang lama lagi, harus butuh semangat yang berlipat-lipat lagi. Angel iyo, montang manting iyo. Makanya ada peribahasa, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kudu loro dhisik baru sampean bersenang-senang. Enggak ada orang bersenang-senang terus bersakit-sakit. Enggak. Bersakit-sakit dulu baru bersenang-senang. Ya, itu peribahasa orang Indonesia seperti itu. Ya. Maka ya kami aja yang sudah beberapa tahun di sini, ya, masyarakat masih demikian kesadarannya terhadap ilmu. Alhamdulillah hadir itu sudah alhamdulillah itu. Mau mendengarkan alhamdulillah luar biasa. Tapi untuk benar-benar memuliakan majelis ilmu, memuliakan ilmu itu belum. Iya. Berapa persen sih di antara otak kita yang kuat nginget apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini? Berapa persen? Siapa coba? Barangkali mungkin Saman sudah lupa nasihatnya Ustadz Yazid kemarin di kata pengantar. Ya, ada yang masih ingat mungkin? Atau sebagian besar sudah lupa? Lupa, padahal Saman nyatet loh. Ya, gimana yang nggak nyatet coba? Ya mohon maaf, kalau seandainya yang sepuh-sepuh seperti bapak-bapak yang hadir ketika kajian itu, ibu-ibu yang sudah sepuh gimana coba kalau nggak nyatet? Ya. Nah, kesadaran seperti ini nggak kami dapatkan kalau dulu kami nggak belajar kepada guru-guru kami. Pemuliaan mereka terhadap ilmu itu luar biasa. Makanya itu kami tularkan kepada Samian. Kajian dimanapun, catat, ambil faedahnya. Karena kita nggak tahu ilmu kita yang bermanfaat nanti mana. Itu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk para santri sekalian. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan rohatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.